kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 17 yang saya beri tema melihat wajah Allah di balik kesukaran. Saudara, kita akan lebih jauh mengumuli firman Tuhan. Sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon bimbingan dari Roh-Mu yang kudus supaya kami mampu membuka hati dan pikiran kami terbuka terhadap firman Tuhan. Biar kami dibentuk oleh firman-Mu yang akan diuraikan dan didiskusikan bersama-sama. Biarlah cerah dari kasih Tuhan menaungi kami dalam pembacaan firman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita sebelum kita lebih jauh membahas firman Tuhan, kita baca dasar firman Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu, dari Kitab Mazmur. Bapak Ibu boleh sambil membuka Alkitabnya dari Kitab Mazmur. Tentu ini adalah dasar firman Tuhan yang akan kita bawa di dalam tema kita. Tetapi nanti kita akan juga menilik dari bagian-bagian firman Tuhan yang lain, gitu. Sesuai dengan tema kita, melihat wajah Allah. Mari kita membaca Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 15. Mazmur pasal 17 ayat 1 sampai 15. Demikian. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempas aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedang-Mu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara diminta untuk membayangkan wajah Allah, seperti apa wajah Allah itu yang ada di dalam benak saudara-saudara? Apakah Allah seperti yang digambar-gambar, yang bisa dilihat di handphone saudara, di Google, atau di figura-figura yang tertera di kamar saudara atau rumah saudara, atau di toko rohani misalnya ya?
Apakah seperti itu ataukah ada bayangan-bayangan lain yang menjelaskan wajah Allah itu seperti apa? Apakah selama ini kita bisa melihat wajah Allah? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara-saudara, terlebih ketika kita mendengar kesaksian-kesaksian bahwa seseorang ditemui atau dijumpai oleh Tuhan sendiri dalam rupa Yesus misalnya. Tuhan Yesus sendiri bertemu dengan seseorang, lalu dia bersaksi, dia berjumpa dengan Tuhan. Atau berjumpa dengan Tuhan di dalam wujud yang lain, seperti orang tua dan sebagainya. Ada kesaksian-kesaksian Kristen yang menceritakan tentang itu. Lalu kita yang mungkin tidak pernah punya pengalaman itu atau belum pernah punya pengalaman tersebut, kita jadi bertanya-tanya, kok dia bisa dengan mudah melihat Tuhan, tetapi kok saya tidak, begitu ya. Nah, ini memancing kita untuk menggumuli sebenarnya seperti apa wajah Allah. Apakah Allah itu bisa dilihat sebagai seorang manusia biasa? Apakah kita, bahkan orang-orang pada Alkitab sendiri, apakah mereka bisa melihat Allah, ataupun kita sekarang ini bisa melihat wajah Allah? Nah, saudara-saudara, kita terlebih dahulu kita akan melihat dasar firman Tuhan yang tadi sudah saya bacakan kepada kita sekalian dan kita baca bersama-sama. Dan di dalam Mazmur ini menampakkan sebenarnya bukan semata-mata memperlihatkan fokus utamanya pada wajah Allah itu sendiri. Tetapi ini menjadi gongnya, menjadi pusatnya. Yang membingkai Mazmur pasal 17 ini sebenarnya seperti yang diberikan di dalam judul yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Di awal gitu sudah ada doa Daud gitu ya di ayat pertama, saudara-saudara. Maka ini sebenarnya adalah doa. Doa yang diucapkan oleh Daud dan yang ditulis sebagai kesaksian di kitab Mazmur. Kita lihat, saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 17 ini doa seperti apa yang diucapkan oleh Daud. Jadi, saudara-saudara, kalau saya mau membagi, kalau kita bisa membagi Mazmur ini, Mazmur 17, pada dua bagian, kita agak sedikit mencoba untuk membagi dua bagian. Yang pertama adalah pasal 1-5, saudara-saudara. Tadi kita baca pasal 1-5, ini adalah sebuah pengantar di doa Daud. Saudara-saudara, pasti kalau sekarang ini cara berdoanya juga mirip-mirip sama dengan cara berdoa di Mazmur. Juga ada beberapa orang yang masih melakukan itu juga, saudara-saudara. Ada yang juga mengawali doanya dengan memohon kepada Tuhan, tetapi juga menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Nah, Daud menceritakan apa yang sudah dia lakukan. Tuhan, tolong dengarlah saya sebagai siapa. Nah, seorang Daud ini mengatakan bahwa Tuhan memohon kepada Tuhan, dengarlah ya Tuhan, di ayat pertama, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Ya, saudara-saudara, Daud memohon kepada Tuhan, tetapi juga memperkenalkan dirinya kepada Tuhan, atau membuktikan dirinya bahwa dirinya datang kepada Tuhan sebagai seorang yang tidak bersalah. Dalam arti dia ingin dengan sungguh untuk datang kepada Tuhan, membuktikan bahwa dirinya ini mengikuti jalan Tuhan. Maka dengan belas kasihan yang diharapkan oleh Daud di dalam doa tersebut, dia katakan, saya ini seperti katakan, ibaratkan seperti ini, saya ini orang yang ikut jalan Tuhan, saya ini sudah turut jalan Tuhan, maka Tuhan bolehlah saya untuk bicara dengan Tuhan, Sang Tuhan yang benar gitu ya, Allah yang benar. Nah, itu diwujudkan di ayat 1-5, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan juga di ayat 5, saudara-saudara. Ayat 5 saya bacakan ya, saudara-saudara. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Artinya bahwa dia tadi membuktikan bahwa dia adalah orang yang benar, yang salah, yang ikut jalan Tuhan, yang punya relasi dengan Tuhan karena dia ikut jalan Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan dengan dasar itu. Dia adalah orang yang ikut jalan Tuhan.
Lalu saudara-saudara di ayat 6 sampai yang terakhir ini, saudara-saudara, kita diperlihatkan di dalam doa Daud bahwa ada pergumulan ternyata di balik apa yang Daud sampaikan di dalam doanya. Daud bergumul, memohon belas kasihan dari Tuhan, memohon rahmat Tuhan melalui doanya. Karena dia nampaknya, saudara-saudara, ada di dalam kesesakan, di dalam pergumulan yang membuat dia merasa terdesak. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah spesifik menjelaskan apa permasalahan Daud. Tetapi kita bisa sedikit banyak dan bisa membaca banyak literatur, saudara-saudara, yang akhirnya bisa membuat kita mengerti bahwa Daud sebenarnya tertekan oleh apa yang ada di luar dari dirinya. Saudara, kita tahu Daud adalah seorang raja, gitu ya, sebagai seorang raja, kepala pemerintahan, dan di masa itu orang bisa berperang satu dengan yang lain bukan hanya karena dia mau memperluas daerahnya, begitu ya, tetapi juga karena dia mau mempertahankan kerajaan yang dipasrahkan kepadanya atau wilayah yang dipasrahkan kepadanya. Maka terjadi perang atau pertahanan itu wajar, saudara-saudara. Nah, di antara hal tersebut, tentu itu bukan hal yang mudah bagi Daud untuk mempertahankan kerajaan. Maka kita bisa menduga, saudara-saudara, bahwa Daud bergumul dengan hal ini ketika dia merasa terdesak oleh serangan dari orang-orang lain. Dan parahnya, saudara-saudara, yang ditunjukkan di ayat 7. Saya memperlihatkan di ayat 7, demikian, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung di tangan kananmu terhadap pemberontak. Nah, saudara-saudara, beberapa kali Daud juga menyebutkan di ayat 9 terhadap orang-orang fasik, ya. Orang fasik itu digambarkan di dalam Alkitab artinya orang-orang yang tidak ikut jalan Tuhan. Nah, ini kan punya dua perbedaan sungguh, saudara-saudara. Selalu bagiannya Daud memaknai dirinya sudah ikut jalan Tuhan sebagai orang yang datang kepada Tuhan, sebagai orang yang ikut jalan Tuhan, tetapi di luar Daud, yang menyerang Daud adalah orang-orang fasik yang tidak ikut jalan Tuhan, gitu ya. Nah, orang-orang ini juga dikatakan sebagai orang-orang pemberontak. Artinya bisa jadi di dalam tubuh pemerintahan tersebut atau orang-orang terdekat Daud itu juga bisa menekan dirinya. Permasalahan pergumulan bisa datang dari mana saja, saudara-saudara, termasuk bukan hanya dari faktor eksternal dari luar, tetapi juga dari dalam. Nah, ini yang dialami Daud. Oleh karena itu dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Yang berkaitan dengan tema kita melihat wajah Allah. Wajah, gitu ya. Ini muncul di dalam perikop ini, saudara-saudara. Pertama muncul pada ayat 12. Dia membicarakan seseorang di dalam doanya, ya tadi yang dikatakan orang yang mendesak dia, yang kalangan yang mendesak dia, yang membuat dia sangat bergumul dan sangat tertekan gitu. Di ayat 12 digambarkan seperti ini, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Ada kata rupa di situ. Maka ini memperlihatkan bentuk, ya, atau wajah atau perwujudan dari wajah itu rupanya itu mengerikan, saudara-saudara. Seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Ini mengancam sekali. Seperti bahaya yang sudah bisa dilihat dengan mata. Kalau melihat orang-orang yang mencoba menekan Daud sebagai seorang yang memohon kepada Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, muncul lagi di ayat terakhir. Tetapi, ya, di ayat 15, nah ini yang kita mau soroti bersama. Melalui ayat ini kita nanti akan membahas tema kita. Ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Jelas ya, wajahmu. Wajah siapa? Wajah Tuhan. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Seperti kata yang tadi. Tetapi katanya beda, rupanya ternyata beda, saudara-saudara. Atau bentuknya beda. Tadi rupa orang-orang yang menindas dia, yang menekan dia. Tetapi di ayat 15 dibandingkan dengan rupa Allah, wajah Allah. Yang tentu membuat Daud
Dikatakan dalam ayat 15, menjadi puas ketika melihat rupa Allah. Nah, saudara-saudara, ini yang dimohonkan Daud. Mohon belas kasihan, setidaknya melihat wajah Tuhan, dia merasa puas. Apa artinya melihat wajah Tuhan itu? Apakah Daud, tadi seperti pertanyaan awal, saudara-saudara, apakah Daud betul-betul melihat wajah Allah? Ya, pada akhirnya, apakah dia betul-betul melihat wajah Allah dengan sungguh? Kelihatan sungguh wajah Allah itu sudah nampak dan membuatnya puas. Nah, saudara-saudara, saya ajak kita untuk menelisik sedikit ya pandangan tentang wajah Allah ini dalam Perjanjian Lama. Saudara pasti pernah melihat beberapa kesan terhadap wajah Allah gitu ya di dalam Perjanjian Lama, di dalam Alkitab gitu ya. Itu bukanlah sesuatu yang mudah bahkan diucapkan oleh orang Ibrani. Orang Ibrani itu saudara-saudara orang Yahudi, orang Israel dalam konteks Perjanjian Lama, orang Perjanjian Lama itu tidak mudah untuk menyebutkan nama Allah gitu ya. Kalau menyebutkan nama Allah di dalam bahasa Ibrani kan tulisannya YHWH gitu ya saudara-saudara ya. Ada yang mentransliterasikannya Yahweh, ada yang mentransliterasikannya Yehova dan sebagainya, saudara-saudara, tidak terlalu bisa diucapkan karena itu naskah yang sangat tua dan bertahun-tahun orang Yahudi tidak menyebutkan itu. Kenapa? Karena tidak sopan kalau menyebutkan nama Allah secara langsung. Nah, ini budaya ya, budaya spiritualitas orang Yahudi itu cara beribadahnya seperti itu. Menganggap Tuhan itu sangat-sangat sakral dan tidak sopan kalau disebutkan namanya secara langsung. Maka orang Yahudi menyebutkannya dengan kata Adonai. Ya, kalau menyebut Tuhan itu enggak Yahweh gitu, itu enggak sopan gitu katanya. Tapi Adonai begitu ya. Nah, saudara-saudara, sebagaimana nama Tuhan yang tidak terlalu terbiasa untuk disebutkan secara langsung gitu ya. Tidak berani karena Allah itu maha besar bagi orang Yahudi gitu ya, sangat-sangat sakral, maka itu pun yang juga terkias di dalam pemikiran atau pemahaman orang Yahudi ketika memandang wajah Allah, melihat wajah Allah, atau berpikir tentang wajah Allah. Bagaimana kita bisa melihat itu, saudara-saudara? Di dalam, saya ajak untuk berpindah, saudara-saudara, melihat bagian firman Tuhan yang lain. Ya, coba ya kita menelisik firman Tuhan di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 20. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 20 ya. Ini menggambarkan apakah semua orang, bahkan orang yang di dalam kesaksian Alkitab itu pernah melihat Tuhan, sebenarnya melihat wajah Tuhan secara langsung itu pernah enggak? Nah, ini coba kita lihat di Keluaran pasal 33 ayat 20. Saya bacakan ya Bapak Ibu buat kita semua. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saudara-saudara, ini saudara-saudara pasti tahu kisah ini ya, latar belakang kisah ini ya saudara-saudara. Ketika Musa naik ke gunung ya untuk berjumpa menerima panggilan Tuhan gitu ya. Tapi toh Musa ya ketika naik ke atas gunung itu saudara-saudara, dia pun tidak diizinkan untuk melihat Tuhan secara langsung. Jadi misalnya apakah kita merasa bahwa Tuhan itu apakah kita bisa mengatakan bahwa Musa itu tahu wajah Tuhan? Tentu itu tidak bisa dijawab saudara-saudara, karena toh Musa itu menjumpai Tuhan ya di dalam lekuk gunung dan Allah akan menudungi Musa dengan tangannya. Itu bahasa yang sangat-sangat ragawi saudara-saudara ya. Ini kiasan yang sangat ragawi. Allah diibaratkan antropomorfis. Jadi seperti punya tubuh seorang manusia gitu ya. Musa ditutupi saudara-saudara. Maka ada perwujudan dari Tuhan seperti yang dilihat Musa di balik semak-semak yang menyala-nyala dengan api begitu ya saudara-saudara ya. Tetapi nggak langsung melihat wajah Allah.
Bahkan orang Yahudi sangat percaya dengan apa yang dikatakan Keluaran, jadi dasar ya, Keluaran 33 ayat 20 ini. Kalau sampai kita bisa melihat wajah Allah, itu orang tidak tahan, bahkan bisa mati, begitu ya saudara-saudara. Saking nggak kuatnya, karena kita terlampau jauh. Karena Allah Maha Suci, kita sebagai manusia ya, manusia pada saat itu dan sekarang juga itu bukan manusia yang suci dan 100% bersih dari dosa. Nah, saudara-saudara, ini yang membuat orang Yahudi begitu sangat-sangat harus menyucikan dirinya sebelum bertemu dengan Tuhan. Nah, maka pertanyaannya saudara-saudara lagi, apakah betul-betul Musa sudah melihat Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Yang dilihat Musa itu adalah penyataannya. Maka kalau saudara-saudara lihat perjanjian baru pun, idea ini masih nyantol gitu ya. Masih ada gitu. Nuansa ini masih ada di perjanjian baru. Kalau saudara-saudara misalnya mau lihat di Yohanes pasal pertama ayat 18 gitu ya. Tidak ada orang yang bisa lihat ketemu dengan Bapakku misalnya kalau ketika Yesus bicara seperti itu. Tidak ada yang bertemu dengan Bapakku, ya gitu saudara-saudara. Kecuali lewat Kristus gitu ya saudara-saudara ya. Jadi Yesus itu adalah, kalau di dalam teologi Trinitas saudara-saudara, dan iman yang kita percayai saudara-saudara, the image of God ya, gambar rupa Allah itu adalah Yesus sendiri. Jadi kita ini bukan gambar rupa Allah saudara-saudara. Kalau kita mau baca cermat ya di Alkitab, gambar rupa Allah itu adalah Yesus sendiri saudara-saudara. Kita cerminan, menurunkan sifat-sifat Allah gitu ya, cerminan dari gambar dan rupa Allah gitu ya. Nah, ini sangat-sangat punya kehati-hatian untuk menyebut ini saudara-saudara. Kita dijadikan serupa dengan gambar Allah, tapi kita bukan gambar Allah itu sendiri. Gambar Allah itu adalah Kristus. Jadi kita menuju serupa dengan Kristus. Nah, ini adalah gambaran. Kita bisa melihat Allah lewat Kristus saudara-saudara, yang menyatakan diri sebagai daging. Tetapi toh Allah ya saudara-saudara, yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama ini sebelum mereka mengenal Kristus di dalam rupa manusia itu sangat hati-hati untuk menyebutkan ini saudara-saudara, menyebutkan bahwa dia bisa melihat Allah. Nah, maka apa artinya kalau kita tidak bisa melihat Allah sedangkan gitu ya saudara. Ini kan seperti kontradiksi gitu ya, hal yang bertolak belakang. Loh, Musa ya saudara-saudara tidak pernah melihat Allah kok, orang Yahudi tidak bisa melihat Allah kok gitu ya. Bahkan dipercayai mereka bisa mati kalau bisa melihat Allah gitu. Tapi kok ya tadi apa yang kita baca di di Mazmur pasal 17 saudara-saudara, itu Daud memohon supaya saya bisa melihat wajah Allah gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan sungguh yang sangat bisa kita gumulkan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, tentu kalau kita mencoba untuk memahami ayat ini, maka kita tidak bisa melihat itu secara harafiah, saudara-saudara. Tetapi kita harus menyelami apa yang menjadi pergumulan di dalam perjanjian lama. Kita mulai dari Musa, saudara-saudara, yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Musa bahkan dikatakan di Keluaran pasal 33 ayat 11 itu, saudara, bahkan disebutkan dia berhadapan muka dengan Tuhan gitu ya. Meskipun di narasi yang lain dia menyebutkan bahwa nggak bisa lihat Tuhan. Dipunggungi kok, maksudnya Tuhan itu memperlihatkan hanya belakangnya saja begitu ya saudara-saudara ya. Di timur kan begitu, memperlihatkan wajah terlalu suci gitu ya saudara-saudara. Nah, maka apa yang bisa kita maknai tentang wajah? Mari kita sedikit melihat kembali pada kata yang disebutkan di Mazmur pasal 17 ayat 15 ya. Ayat 15 tadi saudara-saudara mengatakan, saya buka lagi saudara-saudara ayat 15. Ya, ayat 15 tadi dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Ya, kata wajah ini dalam bahasa Ibrani dikatakan panim. Itu sama seperti yang disebutkan tadi pada kitab Keluaran ketika Musa disebutkan bertatap muka dengan muka. Jadi
panim el panim gitu ya. Tatap muka dengan muka itu seperti ngadep depan belakang depan-depanan saudara-saudara ya, berhadapan langsung seperti saya dengan Bapak Ibu meskipun kita lewat virtual. Kalau ketemu langsung lebih jelas meskipun kita pakai masker saudara-saudara. Nah, ini mencoba diartikan bukan semata-mata secara harafiah dia berjumpa tatap muka dengan muka. Tetapi saudara-saudara, ini adalah bahasa yang sangat personal gitu ya. Bahasa yang sangat intim untuk menggambarkan bahwa dia bisa melihat wajah Allah. Dia berjumpa dengan wajah Allah secara langsung. Maka panim el panim, bertatap muka dengan wajah, itu artinya adalah, itu dimaknai di dalam kitab-kitab yang lain, saudara-saudara, itu dipakai untuk menggambarkan apa? Menggambarkan relasi yang sangat dekat. Seperti saudara-saudara berjumpa dengan saya atau berjumpa dengan teman-teman, sahabat yang dekat gitu, saudara-saudara. Tidak ada yang ditutup-tutupi misalnya, gitu ya. Bertatap muka dengan muka itu sudah biasa, gitu ya. Saking dekatnya sampai ngerti nggak ada batasannya, saudara-saudara. Atau hampir tidak ada, sama-sama ngerti lah, saudara-saudara. Nah, ini bahasa yang sama dipakai untuk bahasa yang mengungkapkan bahwa Musa itu dekat sekali dengan Tuhan, sampai tatap muka dengan muka. Ya, ini bahasa yang disebut dengan alegoris. Bahasa di mana yang digunakan bahwa Allah itu punya relasi yang dekat dengan umatnya. Ya, Nabi Musa gitu ya. Dengan orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagaimana dengan Daud, dia memaknai sungguh bahwa dia ini punya relasi yang dekat. Tadi di pasal-pasal yang awal dikatakan bahwa, ini loh Tuhan, aku ini ikut jalanmu kok. Aku ini adalah orang-orang yang ikut jalur Tuhan gitu ya. Ikut jalur Tuhan. Maka ya berarti tidak ada yang disembunyikan di dalam doa tersebut. Bahkan kelemahannya pun diungkapkan oleh Daud. Maka ketika Daud memohon, setidaknya melihat wajahmu pun, aku menjadi puas gitu saudara-saudara. Ini memperlihatkan komunikasi pergaulan yang sangat akrab dengan Tuhan, yang sangat intim. Dia merasa bahwa betul-betul di hadapan Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, kalau kita berdoa saudara-saudara, kita tidak bisa menilai seberapa orang kok dekat dengan Tuhan. Level rohaninya seberapa gitu. Kita nggak punya standar-standar itu. Dan baiknya kita tidak memplot standar-standar itu melalui standar-standar iman yang sedemikian supaya dikatakan, oh ini dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi kita bisa memeriksa diri kita masing-masing seberapa kita dekat dengan Tuhan. Nah biasanya saudara-saudara dalam kesaksian-kesaksian seseorang pasti cerita gitu ya. Saya bisa melihat Tuhan yang berbicara pada saya ketika saya berdoa. Dan Tuhan memperlihatkan saya dalam kehidupan. Itu artinya saudara-saudara, batasan-batasan penyekat itu sudah mulai diruntuhkan ya, antara saya atau kita dengan Tuhan di dalam doa kita. Saking dekatnya, kita bisa merasa bahwa sangat sensitif melihat Tuhan gitu ya. Bahkan di dalam kehidupan yang sangat biasa sekalipun. Nah, Daud mungkin seperti itu juga, saudara-saudara. Dia bisa melihat Tuhan, dimampukan, ini sebuah anugerah untuk melihat wajah Allah di dalam kehidupan. Nah, ini juga mau menggambarkan selain karena keakraban, panim el panim atau tatap muka dengan muka itu menggambarkan seakan-akan atau perasaan di mana kita dihadapkan dengan Tuhan, di hadapan berkatnya, di hadapan perlindungannya, gitu ya. Seperti dalam kitab Bilangan, gitu ya. Kalau saudara, di dalam ibadah, di akhir ibadah kan ada pengutusan, saudara-saudara. Kita kalau betul-betul merasakan dengan sungguh, ibadah itu bukan sekedar orang yang mengucapkan sesuatu atau kita mewajibkan diri harus ngomong sesuatu gitu, atau membalas litani-litani itu. Tapi kita kalau mau menghayati, kita sungguh merasa, itu bukan tangan semata-mata tangan manusia kok yang diangkat gitu ya. Tetapi melalui simbol-simbol itu saudara-saudara, kita merasa sungguh bahwa kita dihadapkan dengan Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan keamanan, Tuhan yang memberikan pemeliharaannya. Jadi
sangat-sangat punya perasaan seperti itu gitu ya, sampai kita nggak ada merasa tidak ada batas dengan Tuhan sama sekali. Nah, ini yang mau dibangun di dalam doa. Ketika kita memaknai wajah berjumpa, memandang wajah Tuhan. Nah, ini disebut dengan teofani, saudara-saudara. Apa itu teofani? Ada yang pernah punya nama teofani, ya, saudara-saudara ya. Ada yang pernah punya nama anak, namanya teofani, atau mendengar teman-teman gitu ya, rekan-rekan yang bernama teofani. Teofani itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya adalah kenampakan Allah. Penampakan Allah, teofani. Dalam kalender liturgi ya, saudara-saudara, habis Natal kita pasti akan mendapati minggu kenampakan Allah atau teofani gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita apa itu teofani? Teofani itu adalah keadaan di mana Allah menutup dirinya, dalam arti khusus ya, bukan Tuhan membatasi ya, saudara-saudara, tapi menutup dirinya, menampakkan diri di dalam rupa yang bisa kita lihat. Kita sadar betul sebagai seorang manusia, kita tidak bisa sepenuhnya melihat wajah Allah. Meskipun Kristus yang menebus diri kita sudah membongkar batas-batas itu, membongkar batas-batas di mana kita dibatasi oleh karena kita harus mempersembahkan korban dan sebagainya, Tuhan menggantikan itu. Tetapi sebagai manusia biasa, kita tetap punya kelemahan untuk tidak bisa sejernih itu melihat Tuhan. Maka Tuhan sebenarnya punya cara untuk bisa membuat kita melihat Dia. Nah, Tuhan sangat terbuka sekali untuk hal itu, saudara-saudara. Dia menampakkan diri di dalam rupa yang bisa kita lihat. Nah, ini muncul di dalam doa yang disampaikan oleh Daud. Gimana itu, saudara-saudara? Di ayat 15 tadi, saudara, bagian yang kedua. Ya, pada waktu aku bangun, di bagian B itu, pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Rupa Tuhan. Nah, ini rupa ini di dalam bahasa aslinya, saudara, diartikan sebagai bentuk, formnya. Kalau tadi wajah Allah yang sesungguhnya wajah Tuhan gitu ya. Tetapi dengan melihat wajah Allah melalui rupanya, melalui bentuknya, melalui manifestasinya, kita bisa mengerti siapa Tuhan. Nah, teofani ini, kenampakan wajah Allah, kenampakan Tuhan melalui rupa Tuhan, bentuknya, gitu ya. Itu bisa Tuhan sampaikan di dalam Alkitab, biasanya disampaikan lewat yang tadi saya sebutkan anthropomorphis, lewat sesuatu yang sangat-sangat ragawi, ya, Tuhan digambarkan punya tangan, wajahnya dihadapkan kepadamu seperti kalimat berkat di kitab Bilangan misalnya. Kenampakan kosmis gitu ya, alam semesta misalnya. Tuhan datang dengan angin yang sepoi-sepoi basah gitu ya. Saudara-saudara pasti pernah mendengar itu. Atau melalui mimpi seperti Daniel misalnya, atau Yesaya misalnya. Melalui mimpi dan sebagainya begitu, atau melalui orang seperti Abraham yang dijumpai oleh orang-orang 3 orang gitu ya, tamu begitu ya. Nah, ini unik sekali di mana Allah dengan begitu banyak cara menjumpai manusia, tidak terbatas dan tidak terduga. Maka kenampakan Allah itu satu sangat relasional, yang kedua tidak bisa dibatasi. Mau kita mencoba untuk melihat Tuhan seperti apa gitu ya, kita tidak bisa membatasi wajah Allah itu seperti apa. Nah, saudara-saudara, bagaimana untuk melihat wajah Allah? Ya, bagaimana untuk melihat wajah Allah? Jadi kita tahu, pertama kali sebelum kita beranjak ke pertanyaan itu, kita tahu bahwa setiap orang tidak sebenar-benarnya melihat Allah yang dengan rupa yang tunggal gitu ya, saudara-saudara. Tunggal itu artinya sama ketika semua orang mengatakan, oh, Yesus itu jenggotan gitu ya misalnya, atau berjanggut, atau misalnya rambut gondrong gitu ya. Tidak sama seperti itu. Atau Allah Bapa itu seperti bapak-bapak gitu ya misalnya. Pribadi itu digambarkan seperti pada umumnya gitu, seperti orang yang katakan spesifiknya seperti apa. Tidak, saudara-saudara. Tapi Allah pun bisa mewujud atau menampakkan diri kepada kita. Dan kita dipersilahkan untuk melihat Tuhan secara bebas di dalam banyak cara.
saudara-saudara. Nah, apa yang bisa membuat kita untuk melihat Tuhan, wajah Allah? Yang bisa membuat kita melihat wajah Allah, atau paling tidak rupa Allah, ya, wajah Allah melalui rupa Allah, likeness-nya gitu ya, keserupaannya, wujudnya seperti apa, itu melalui apa, saudara-saudara? Yaitu seperti yang dikatakan Daud pada ayat 15, di dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Tadi di pasal-pasal pertama dia sudah membuktikan bahwa dia ini orang benar, dia ikut jalan Tuhan, dia di pihaknya Tuhan, dia dekat pada Tuhan, dia sahabat Tuhan, gitu ya misalnya. Dan sahabat Tuhan pasti mengerti dengan kebenaran sungguh. Dasar untuk melihat Tuhan adalah, tidak lain adalah kebenaran. Kebenaran Tuhan di dalamnya ada kasih, belas kasihan, kebenaran, keadilan, damai, sejahtera, dan sebagaimana kita melihat itu sebagai kekayaan kasih Allah yang bisa kita maknai bersama. Kalau kita mau melihat wajah Allah, seperti Daud dengan ketulusan, saya mau melihat wajah Allah, Tuhan tunjukkanlah wajahmu. Caranya adalah melalui doa yang didasarkan dengan kebenaran. Saya mungkin pernah berbicara seperti ini. Ada doa-doa yang mungkin kita dengan sangat egois menyatakan bahwa saya ingin mencelakai orang itu di dalam doa misalnya. Apakah itu doa yang penuh dengan kebenaran? Saya tidak, saudara-saudara. Doa yang penuh dengan kebencian pun, saudara-saudara, rasanya tidak membuat kita bisa melihat dengan jelas wajah Allah itu. Saya benci dengan si A, tapi saya mau melihat wajah Allah. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Karena Allah yang penuh kasih hanya bisa dilihat dengan penuh kasih pula. Dan pengalaman bersama Allah, misalnya kita memaknai Allah yang menderita bersama kita, itu yang mempersilahkan kita untuk melihat wajah Allah dengan jelas, dengan jernih. Kalau kita melihat, saudara-saudara, bandingkan ya saudara-saudara dengan perjanjian baru, misalnya ketika Yesus katakan, hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Itu saya catat, saudara-saudara, di Matius 5 ayat 8, saudara-saudara. Di Matius 5 ayat 8, hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat wajah Allah, yang melihat Allah. Artinya dia yang dengan tulus hati, begitu ya. Meskipun kita berdosa, saudara-saudara, tidak suci 100%, tetapi dia yang mencoba dengan rendah hati, dengan tulus hati, dengan belas kasihan yang dibangun dari dalam hati. Dia punya frekuensi yang sama untuk akhirnya sampai kepada melihat wajah Tuhan. Nah, ini pengalaman yang sangat intim, yang sangat personal, tetapi sangat dimungkinkan, seperti Daud. Apakah itu tandanya artinya kita tidak bisa melihat wajah Allah? Tentu tidak, saudara-saudara. Kita bisa, artinya kita bisa melihat wajah Allah melalui rupa yang ditunjukkan olehnya. Pertanyaannya, bagaimana kita melihat wajah Allah? Kalau kita melihat di wajah Allah di balik kebaikan gitu ya, kita sudah umum bisa melihat gitu ya, saudara-saudara. Saya bisa melihat Tuhan di wajah orang-orang yang baik kepada saya. Syukur kepada Allah, kita harus bersyukur dengannya. Saya bisa melihat wajah Allah di balik orang-orang yang memberi saya makanan, yang memberi saya bantuan, yang memberi saya dengan rela hati dan sungguh tak menuntut balas apapun kepada saya. Saya melihat Tuhan lewat dia. Bisa, saudara-saudara. Tetapi apakah kita bisa melihat wajah Allah di balik kesukaran? Nah, itu sebuah tantangan, saudara-saudara. Seperti Daud, dia ini melihat wajah Allah bukan di saat dia mengalami kebaikan, tapi di saat dia mengalami kesesakan, saudara-saudara. Tetapi dia mengatakan, setidaknya aku melihat rupamu, aku merasa puas. Bahkan, saudara-saudara, di ayat sebelumnya dia katakan, Tuhan, kau punya bagian untuk mengenyangkan orang-orang yang memberontak terhadap aku. Istilahnya seperti itu. Bahkan mereka terpelihara, tidak apa-apa, saudara, tidak apa-apa Tuhan, gitu ya kira-kira. Bayi-bayi mereka sisanya ditinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Artinya mereka terpelihara, sungguh saya juga pun melihat kebaikan Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara, dia melihat wajah Allah, kebaikan itu
di balik kesukaran. Seperti apa wajah Allah yang saudara sulit untuk lihat? Adakah saudara sulit untuk melihat Bapa kasih Bapa ketika ayah yang tidak bisa diterima dengan sungguh karena yang perlakuannya yang tidak kita harapkan, dengan luka-luka yang kita punya, begitu ya, dengan keluarga, dengan orang terdekat kita yang sungguh justru membatasi pandangan kita untuk melihat wajah Allah di baliknya. Saudara-saudara, saya mau bercerita tentang bagaimana seseorang melihat wajah Allah. Saudara-saudara, saya sebelumnya hendak mengajak saudara-saudara mungkin beberapa detik saja untuk memejamkan mata, membayangkan seperti apa wajah Allah bagi saudara-saudara masing-masing. Sebelum saya bercerita tentang seseorang ini. Saya hitung ya mungkin 5 atau 10 detik. Mari kita pejamkan mata, lalu kita bayangkan seperti apa Allah itu, wajah Allah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan? Apakah wajah Allah itu seperti seorang yang dekat dengan saudara atau seorang yang asing dengan saudara? Apakah dia sedang tersenyum ataukah dia sedang dengan muka yang berat dan bersedih? Nah, saudara-saudara, ada satu pengalaman seseorang, dia hidup di Amerika, begitu ya. Dia adalah seorang Afro-American, seorang kulit hitam. Saudara, kita terbuka untuk bercerita ini bukan untuk rasialisme gitu ya, tetapi untuk memperlihatkan orang beragam gitu ya. Dia adalah seorang kulit hitam, seorang Amerika kulit hitam yang hidup sebagai anak kecil yang mencoba untuk memahami Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu seperti apa sih buat dia semasa kecil? Dia melihat gereja neneknya, dia juga sama-sama orang kulit hitam, saudara. Neneknya itu begereja, di gerejanya itu sebagai gereja yang mayoritas kulit hitam itu melihat memasang foto Yesus gitu ya, memasang foto Tuhan Yesus. Rupanya adalah seperti yang kita lihat di foto-foto ya, saudara, gondrong gitu ya, saudara. Lalu wajahnya yang putih dengan kulit yang putih, mata yang biru begitu ya, bibir yang merah gitu, yang tidak terlihat pucat begitu ya, sangat cerah. Lalu dia sebagai anak kecil bertanya, emang itu ya Tuhan Yesus ya? Kok beda ya gitu ya? Bagaimana saya bisa melihat Tuhan yang seperti itu? Sedangkan dia sebagai anak kecil, saudara-saudara, yang membuat dia sangat-sangat bertanya karena apa? Karena pada masa itu, saudara-saudara, di Amerika, kalau saudara-saudara baca pasti juga pernah tahu gitu ya, kondisi dulu, saudara-saudara, di tahun 90-an, 80-an, saudara-saudara, pernah banyak konflik yang melibatkan ras gitu ya, kasus rasisme gitu ya. Ketika orang kulit hitam dibedakan dengan sungguh dengan orang-orang kulit putih gitu ya di Amerika sana, saudara-saudara. Maka banyak kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang berkulit putih misalnya. Lalu seorang anak ini mengartikan bahwa kok bisa ya Tuhan yang saya sembah itu kok kulit putih, sama seperti orang yang menyakiti kalangan saya begitu. Nah, ini berat, saudara, bagi seorang anak kecil. Lalu dia sungguh memaknai bahwa Allah tidak sesempit itu diartikan dalam standar-standar tertentu. Dia mulai melihat ada suatu gambar di mana Tuhan bisa digambarkan dengan sungguh, rambutnya itu seperti orang kulit hitam, saudara-saudara, yang tidak lurus tetapi sangat ikal misalnya, keriting gitu ya. Dengan kulit hitam, dengan wajah sama seperti dia bertatapan dengan cermin. Itu sangat membebaskan dia, membantu dia
untuk melihat itu Tuhan yang saya sembah. Itu Tuhan Yesus yang selama ini saya sembah. Ternyata Tuhan Yesus bukan Tuhan yang menyiksa saya seperti orang-orang yang pernah punya pengalaman pahit, yang melakukan itu justru pada kalangan keluarganya. Tetapi Tuhan justru bersama-sama dengan dia. Ada banyak gambar-gambar, saudara-saudara, kalau lihat di Google karya seni, orang-orang, para teolog yang begitu luar biasa menggambarkan Yesus dengan mata yang kecil gitu ya, seperti Yesus dalam rupa Asia begitu. Lalu Yesus dengan rupa yang sangat bersedih. Kalau saudara-saudara lihat gambar-gambar Yesus di gereja ortodoks gitu ya, pasti wajahnya itu tidak senyum-senyum amat gitu ya saudara-saudara, tapi bersedih gitu. Itu memperlihatkan Yesus yang sama-sama punya solidaritas. Nah, ini membuka ruang kita untuk melihat Kristus, melihat wajah Allah. Kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, bergumul, berelasi dengan dekat, kita punya hal yang sama dalam kebenaran, di dalam belas kasih, di dalam solidaritas, karena di dalam kebenaran dan solidaritas juga, saudara-saudara, kita mampu melihat Tuhan, bahkan di balik orang-orang yang terluka. Mungkin orang-orang yang jahat dengan kita, saudara-saudara, itu juga sama orang yang terluka. Dan di balik luka itu juga Kristus juga pernah terluka, Allah yang terluka. Dan di dalam hingar-bingar seseorang dalam kemuliaan, saudara-saudara bisa melihat Tuhan juga. Di balik orang yang penuh kasih, kita bisa melihat Tuhan. Di dalamnya, di baliknya. Di dalam alam semesta ini yang membantu kita melihat kebaikan dengan cerahnya matahari, dengan cerahnya cuaca, begitu ya. Dan dalam hujan yang menyapa kita, membasahi kita, mendamaikan hati kita. Itu bisa menjadi membantu kita untuk melihat Tuhan. Saya mungkin mengingatkan pengalaman mistik seorang Mother Teresa yang melihat Tuhan di balik orang-orang yang miskin dan terlantar. Dia suatu kali hendak masuk ke dalam kereta, saudara-saudara, tetapi dia dipanggil-panggil oleh seseorang yang sampai tersungkur gitu untuk memegangi kakinya. Dia katakan, aku haus, cuma minta minum saja di Kalkuta, India. Dan ketika dia mendengar aku haus, kok sepertinya pernah dengar kata itu. Itu kata yang sangat kuat membantu dia melihat. Itu seperti Tuhan Yesus yang berteriak di atas kayu salib, aku haus. Saudara-saudara, Mother Teresa seperti seakan berjumpa dengan Yesus melalui orang-orang miskin itu. Dan itu jadi dasar dia melayani. Itu tidak pernah akan terwujud kalau kita tidak pernah merasa bahwa Tuhan panim el panim dengan kita. Face to face dengan kita. Maka di dalam kebenaran belas kasihan yang kita bangun dalam hati kita, di dalam doa kita, membuka jalan kita melihat wajah Allah yang tak terbatas itu. Kiranya ini membantu kita untuk terbuka, melihat wajah, rupa-rupa Allah di balik semua rupa yang ditunjukkan Allah dan tak terduga melihat kita. Rupa Allah tidak hanya ditunjukkan dalam hal yang sangat supranatural, begitu ya, tetapi dia bisa sangat tersirat di balik orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan komunitas gereja kita. Kiranya ini menolong kita, saudara-saudara. Kita masih punya waktu, saudara-saudara yang terkasih. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, ingin bersaksi, atau ingin membagikan sesuatu. Dipersilahkan, saudara-saudara, tentang tema kita pada malam hari ini. Dan dengan melihat wajah Allah itu, saudara-saudara, pasti bukan keburukan yang kita lihat, tetapi justru kebaikan. Mohonkan saja pada Tuhan kita bisa melihat wajah Allah seperti Daud. Daud melihat kebaikan, pasti akan melihat kebaikan, bahkan di balik kesukarannya, saudara-saudara. Jadi niatnya pasti melihat kebaikan, dan pasti diperlihatkan Tuhan dengan kebaikan, gitu ya. Silakan, saudara-saudara, kalau ada yang mau bertanya, mau berdiskusi, dipersilahkan, saudara-saudara. Kita masih punya, saya kira kita punya waktu 1-2 menit untuk berdiskusi.
Kalau saya mau ingatkan kembali, berarti wajah Allah Tuhan bisa memperlihatkan wajahnya melalui rupa, dalam arti bentuk yang bisa kita lihat melalui apapun, dan itu tidak terbatas dan tidak kita bisa duga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat wajah Allah dibutuhkan kebenaran, dasarnya kebenaran, dan hati yang jernih, murni, bersih untuk menjadi pintu untuk melihat wajah Allah itu. Dan yang ketiga, ya, ketika kita terbuka melihat wajah Allah, kita pun terbuka untuk melihat kebaikan, kebenaran, kehendak, dan kasih pemeliharaan Tuhan. Ujungnya, muaranya pasti ke situ, saudara-saudara. Bukan kegagalan, bukan keterpurukan, bahkan kejahatan untuk menyakiti orang lain, bukan, saudara-saudara. Tapi justru malah kebaikan untuk semuanya. Apakah ada, saudara-saudara? Apakah ada saudara-saudara yang ingin bersaksi barangkali atau bertanya? Jika cukup, saudara-saudara, kiranya kita bisa saling berbagi ya, saudara-saudara, wajah seperti apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada saudara. Mungkin bisa bercerita pada saya lain waktu. Mari, saudara-saudara, kita akan menutup pendalaman pemahaman Alkitab pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Sebelum itu, saudara-saudara, mohon maaf, ada yang tanya ternyata sebelum kita tutup dalam doa ya. Dari Ibu Mira Hartawan. Apakah kita dapat melihat wajah Allah dalam diri orang yang menipu dan merajahati ya, begitu ya, merajahati kita gitu ya. Nah, itu yang seperti yang saya sebutkan. Tentu dengan yang tadi poin yang saya sebut, kita pelajari bersama, yang kita maknai bersama, bahwa wajah Allah itu tidak bisa dibatasi perwujudannya, rupanya di dalam perwujudannya. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kalau kita menduga atau mempercayai itu, saudara-saudara, tentu di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini, maka saudara-saudara, itu memperlihatkan kepada kita juga bahwa Allah juga terbuka, mempersilahkan kita melihat orang yang bahkan tidak menyenangkan bagi kita untuk melihat Allah di baliknya. Nah, ini seperti Kristus yang terluka, seperti Allah Bapa yang ikut menderita, dia ikut terluka, begitu ya, saudara-saudara. Apa yang dialami oleh orang tersebut, kita tak tahu, saudara-saudara. Memang perlu kerendahan hati yang sungguh untuk melihat orang yang tidak menyenangkan bagi kita untuk mencoba membuka diri kita untuk melihat wajah Allah di baliknya. Dan tidak perlu memaksakan diri kita, saudara-saudara. Tetapi di dalam doa itu, saudara-saudara, dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, yang kita terus komunikasikan dengan Tuhan, bisa jadi kita dianugerahkan kepekaan seperti itu. Jadi, tidak menutup kemungkinan. Caranya bagaimana, saudara-saudara? Tentu itu kembali kepada pengalaman kita masing-masing. Ada seseorang yang tadi saya sempat ceritakan sedikit gitu ya, saudara-saudara. Dia tidak bisa melihat siapa Allah Bapa itu. Meskipun ditunjukkan ya, Allah Bapa itu Maha Pengasih dan dia nggak pernah bisa untuk memandang Bapa itu seperti yang dikatakan seperti Alkitab. Jadi dia melihat Allah ya pribadinya hanya Kristus saja, begitu ya, saudara-saudara. Tapi dia tidak bisa untuk memahami Allah itu sebagai Bapa. Kenapa? Dia punya pengalaman pahit dengan seorang Bapa. Dia mengalami pengalaman pahit sekali dengan seorang Bapa yang meninggalkannya saat kecil, gitu ya, menyakitinya pada saat kecil, saudara-saudara. Dan apa yang bisa membebaskannya, saudara-saudara, yaitu ketika dia punya belas kasihan yang sama. Melihat seorang Bapa yang juga sama-sama terluka, begitu ya. Dan ketika dia melihat seorang Bapa yang begitu mengasihi anaknya, dan ketika dia menikah dengan suaminya, dia punya anak, dia melihat Bapa itu ternyata sungguh menyayanginya, gitu ya. Nah, ini membebaskan. Kasih yang membebaskan, membuka pintu kita untuk melihat hal yang tidak mustahil untuk kita melihat wajah Allah.
Itu seperti saudara-saudara, kalau saya bahasakan itu blessing in disguise. Saudara dikaruniai berkat di dalam sesuatu hal yang keruh begitu. Seperti menemukan harta di balik lumpur begitu ya, saudara-saudara. Nah, ini hal yang sangat misterius, tetapi tidak menutup kemungkinan Allah mewujudkan diri. Bisa kita dipersilahkan untuk melihat rupa Allah di balik orang-orang itu. Nah, kiranya ini membantu Ibu untuk melihat pengalaman Ibu ya, saudara-saudara. Tidak perlu memaksakan, tetapi paling tidak mempersilahkan hati kita untuk terbuka melihat wajah Allah. Pasti dengan bantuan Roh Kudus kita dimampukan. Terima kasih untuk tanggapannya ya, Ibu. Kalau masihkah ada yang pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, saudara-saudara? Rasanya ini sebuah pengalaman yang bukan hanya sekali ini kita langsung terbuka atau bisa langsung dibukakan matanya, saudara. Tapi pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Pengalaman relasional dengan Tuhan yang sangat dekat dan harus dialami dalam hari-hari kita untuk melihat rupa-rupa Allah. Saya bilang rupa-rupa Allah karena apa? Rupa Allah tidak tunggal, tetapi Dia sangat bebas memperlihatkan dirinya dalam rupa yang tak terbatas. Apakah ada? Jika tidak ada, kita berdoa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Hari-hari ini, ketika masa-masa kami semakin sulit dengan beban-beban hidup kami, yang hanya kami dan Tuhan yang tahu, secara pribadi, kami datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan-Mu, Tuhan. Kami percaya dengan melalui firman ini, Tuhan membuka mata hati kami untuk sedia terus-menerus berjumpa dengan Tuhan melalui rupa-rupa Tuhan yang tak terbatas. Tolong kami Tuhan, untuk melihat Tuhan melalui mata hati kami yang dijernihkan dan dimurnikan, yang diberi belas kasih, yang diberi rasa solidaritas, yang ditanamkan kasih untuk melihat Tuhan di balik orang-orang yang tak terduga. Sekalipun mereka orang-orang yang sangat kami benci, sangat mendukakan hati kami. Tolong kami Tuhan untuk memiliki hati-Mu, sesuai dengan wajah Tuhan yang ikut bersolidar dengan kami. Wajah Tuhan yang ikut bersedih melihat kami. Wajah Tuhan yang ikut menangis bersama kami ketika kami menangis. Wajah Tuhan yang ikut bersuka cita bersama kami ketika melihat kami mampu keluar dari rasa tertekan kami. Tuhan, bawalah kami terus berjalan bersama-Mu, senantiasa melihat wajah-Mu dalam hidup kami. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sampai jumpa di dalam pelayanan GKI Ngagel, dalam pelayanan-pelayanan lain, dan teruslah kita berbagi untuk saling menguatkan di masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Pak Andreas juga sudah menyapa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.